Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita ketemu lagi di minggu ke-7 perkuliahan pendahuluan fisika inti. Dan hari ini kita akan memasuki pembahasan baru mengenai peluruhan radioaktif. Seseorang yang biasanya bekerja di dalam laboratorium, baik itu laboratorium biologi, kimia, fisika, ataupun laboratorium nuklir atau lainnya, tentunya ada aturan yang harus ditaati demi keselamatan kerja mereka, apalagi di laboratorium besar. Nah, beberapa di antaranya itu adalah harus mengenakan baju khusus praktikum, tidak boleh makan dan minum di dalam laboratorium, terus memisahkan sampah cair dan padat, hingga tidak boleh mengambil zat yang secara berlebihan karena terdapat bahan yang berbahaya. Nah, selain aturan-aturan tersebut, ada pula hal yang perlu mereka perhatikan, yaitu simbol keselamatan di laboratorium. Nah, salah satu simbol yang mungkin banyak terdapat di laboratorium fisika atau kimia, khususnya laboratorium nuklir itu adalah simbol yang seperti ini. Jadi apabila menemui simbol yang menyerupai kipas angin ini, itu artinya ada suatu zat yang bersifat radioaktif. Nah, apabila suatu zat itu bersifat radioaktif, berarti zat tersebut bisa memancarkan sinar radiasi yang akan berbahaya bagi tubuh, baik itu jangka waktu yang singkat maupun lama. Seringkali orang-orang yang mendengar atau ditanya sesuatu yang berhubungan dengan nuklir, radiasi, ataupun radioaktif, pasti yang terpikir adalah bom yang jatuh di kota Jepang, yaitu Hiroshima Nagasaki, yang mengakhiri Perang Dunia Kedua. Nah, waktu itu sekitar 130.000 jiwa tewas akibat bom atom atau bom nuklir tersebut. Atau mungkin pikiran sebagian dari kita terbang ke Chernobyl di Ukraina, yang dulu termasuk bagian dari Rusia, di mana terjadi kecelakaan nuklir, tepatnya kecelakaan pembangkit listrik tenaga nuklir. Terus ada juga pikirannya terbang ke Fukushima, Jepang, yang pltnya meledak akibat terjadinya gempa dan tsunami pertengahan Maret 2011 lalu, atau ke kota-kota lainnya yang pernah terjadi kecelakaan PLTN, pembangkit listrik tenaga listrik, seperti di City Mayak, Rusia, dan ada juga di Windscale Fire, Inggris, tahun 1957. Nah, ada juga kecelakaan pembangkit listrik tenaga nuklir di 3 Mile Island, Pennsylvania, Amerika Serikat, yang terjadi pada tahun 1979. Di sini dia mengakibatkan kerugian yang sangat besar tanpa adanya korban jiwa. Nah, serentetan peristiwa kecelakaan PLTN itu membuat masyarakat dunia, termasuk masyarakat Indonesia sendiri, takut dan khawatir jika di daerahnya itu akan dibangun PLTN. Makanya sampai sekarang itu belum ada PLTN komersial di Indonesia yang bisa dijadikan sebagai sumber energi listrik oleh masyarakat. Yang ada hanya PLTN yang dijadikan sebagai riset seperti yang ada di Bandung dan di Serpong. Nah, ketakutan itu tentunya tidak lepas dari dampak kecelakaan yang akan menyebabkan paparan radiasi yang berbahaya bagi makhluk hidup termasuk manusia. Nah, apa itu radiasi? Dari mana radiasi itu ada? Kok bisa berbahaya atau membuat orang-orang takut tentang itu? Di sini dan beberapa pertemuan ke depannya kita akan mencoba membahas itu semua. Tapi sebelum itu saya ingin mengingatkan kembali mengenai kestabilan inti. Jadi ini sudah pernah saya jelaskan sebelumnya bahwa setiap inti yang tidak stabil yang disebut sebagai radioisotop atau inti radioaktif itu akan meluruh atau berubah menjadi inti atom lainnya yang lebih stabil dengan memancarkan radiasi. Nah, ini adalah grafik kestabilan inti di mana jika jumlah proton dan jumlah neutronnya itu sama, dia disebut dengan inti yang stabil. Namun jika salah satunya itu lebih besar, itu dikatakan inti yang tidak stabil dan itu akan meluruh menjadi inti lainnya. Nah, pertanyaannya, bisa tidak inti tidak stabil ini menjadi inti stabil? Jadi jawabannya itu bisa ya, dengan cara melakukan peluruhan atau memancarkan radiasi. Nah, peristiwa tentang peluruhan ini dikatakan sebagai radioaktivitas. Nah, sebelum jauh membahas tentang peluruhan radioaktivitas
radioaktivitas ini, pada baiknya kita kenalan dulu dengan Maria Curie dan Antoine Henry Becquerel. Nah, siapa mereka? Jadi, mereka ini adalah penemu radioaktivitas. Maria sendiri ini memiliki nama lahir Maria Sklodowska, tapi dikenal dengan Marie Curie setelah menikah dengan Pierre Curie. Suatu pasangan yang brilian di kala itu karena mereka menjadi duo dalam penelitian-penelitian ilmiah sepenuhnya saling mengabdi satu sama lain. Jadi Maria ini menemukan radioaktivitas dan bersama dengan Pierre mereka menemukan unsur radioaktif polonium dan radon saat mereka bekerja dengan mineral biji-biji. Nah, karena si Mary ini terpesona dengan karya Henry Becquerel, seorang fisikawan Prancis yang menemukan bahwa uranium memancarkan sinar lebih lemah daripada sinar X yang ditemukan oleh si Ronson. Akhirnya Maria melanjutkan karyanya beberapa langkah lebih maju. Nah, di tahun 1903 itu Maria menerima hadiah Nobel Fisika bersama suaminya dan juga Henry Becquerel untuk pekerjaan mereka di bidang radioaktivitas. Nah, sekarang kita masuk tentang apa itu radioaktivitas. Jadi, fenomena mengenai sebuah inti tidak stabil secara spontan memancarkan partikel, sinar gamma, atau menangkap sebuah elektron orbital itu yang dinamakan dengan radioaktivitas. Jadi, jika ada sebuah isotop induk yang tidak stabil, dia akan melakukan peluruhan radioaktif dan menghasilkan energi tentunya untuk menjadi isotop yang lebih stabil. Jadi disebut dengan isotop anak ya. Ini isotop induk dan ini isotop anak. Nah, untuk satuan aktivitas radioaktif itu sendiri adalah dinamakan Curie yang diambil dari nama penemunya yaitu Maria Curie, dan ada juga dalam satuan sistem internasional yaitu Becquerel. Jadi untuk satu Curie itu nilainya adalah 3,7 dikali 10 pangkat 10 peluruhan per detik atau 3,7 dikali 10 pangkat 10 disintegration per second. Disintegration per second itu maksudnya peluruhan per detik. Nah, satuan internasionalnya itu adalah Becquerel. Jadi satu Becquerel itu adalah satu disintegration per second. Dan juga satuan dari Rad itu adalah suatu pengukuran energi radiasi yang diserap atau biasanya disebut dengan dosis. Jadi satu Rad itu adalah penyerapan 100 R ini adalah ergon, 100 ergon oleh tiap gram zat yang disinari. Jadi dalam sistem SI, Gray itu adalah 1 joule per kilogram. Jadi 1 Gray itu adalah nilainya 100 radian. 100 radian. 100 rad ya. 100 rad bukan radian ya. 100 rad. Oke, ya, kalau kalian berpikir radiasi itu ada karena adanya pembangkit listrik tenaga nuklir yang meledak atau bom atom Hiroshima dan Nagasaki yang meledak, itu salah ya. Karena radiasi itu ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi apapun yang kita lakukan atau kemanapun kita pergi, kita tidak dapat melepaskan diri radiasi ini. Jadi meski bukan dalam dosis yang mematikan, kontak dengan sumber-sumber radiasi tersebut sebaiknya dibatasi karena dapat meningkatkan resiko berbagai jenis kanker. Nah, di sekeliling kita saja itu misalkan lantai, dinding, dan atap rumah. Terus ada dalam makanan kita juga itu ada bahan radioaktif. Nah, di udara sendiri kita juga itu dia mengandung gas radioaktif. Nah, kita mungkin menganggapnya cukup mengejutkan, tetapi tubuh kita sendiri itu menyimpan lebih banyak elemen radioaktif yang terjadi secara alami. Nah, contoh lainnya itu dari matahari. Manusia itu terpapar radiasi dari matahari itu hampir sepanjang waktu. Terus ponsel kalian, yang mungkin sudah sering kalian dengar bahwa ponsel itu juga memancarkan radiasi. Nah, sebenarnya bukan hanya berbahaya, tapi ternyata radiasi juga memiliki banyak kegunaan di kehidupan sehari-hari kita, seperti pembangkit tenaga listrik. Terus ada juga sinar X yang digunakan untuk mengambil gambar tulang. Nah, kalau kalian lihat di sini,
ini adalah dosis radiasi yang ada di sekitar kita. Nah, ini adalah pembangkit listrik tenaga nuklir. Dosis radiasi yang diterima itu jika kita berada di pembangkit listrik tenaga nuklir itu adalah 50 mikrosievert per tahun. Terus kalau pada saat kalian melakukan rongsen, jadi dada kalian disinari dengan sinar X, itu membutuhkan dosis sekitar 50 mikrosievert. Terus pada saat kalian terbang menggunakan pesawat, itu radiasi yang kalian terima itu dalam sekali perjalanan itu hampir 200 mikrosievert. Belum lagi pada saat kalian bepergian menggunakan mobil misalkan, dosis yang akan kalian terima itu hampir 400 mikrosievert per tahun. Nah, untuk batas dosis yang diterima oleh orang-orang per tahun itu di luar dari layanan medis itu sekitar 1000 mikrosievert per tahun. Terus pada saat kalian melakukan CT scan pada bagian dada, itu kalian akan menerima 6900 mikrosievert per sekali CT scan. Nah, dan ada juga batas dosis radiasi yang diizinkan oleh pekerja radiasi, polisi, pemadam kebakaran, dan pencegahan penyakit itu 50.000 mikrosievert per tahun. Dan batas dosis radiasi yang diizinkan untuk orang-orang yang bekerja di bidang darurat itu sekitar 250.000 mikrosievert per year. Nah, di luar dari ini, atau jika besar dari ini, maka itu cukup berbahaya untuk tubuh kita. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, laju peluruhan dari suatu inti radioaktif itu berbeda antara satu inti atom dengan inti atom yang lain. Jadi jika aktivitas radiasi suatu sumber atau zat radioaktif itu ditentukan oleh jumlah inti radioaktif yang dikandungnya dan konstanta peluruhan dari inti radioaktif tersebut. Jadi kalau secara matematis kita tuliskan laju peluruhan itu adalah minus konstanta peluruhan dikali dengan jumlah inti radioaktifnya. Nah, reaksi peluruhan itu sendiri adalah A menjadi B, maksudnya ini inti induk yang tadi yang tidak stabil dia akan meluruh menjadi inti yang lebih stabil dengan memancarkan suatu partikel dan menghasilkan sejumlah energi tertentu. Jadi ini adalah reaksinya. Jadi inti yang tidak stabil itu akan meluruh menjadi inti yang stabil dengan memancarkan suatu partikel tertentu dan menghasilkan suatu energi. Dan ini adalah jika kita selesaikan ini, jadi jika kita selesaikan laju peluruhan ini dengan cara mengintegralkannya, ya kita integralkan ini, kita akan dapat bahwa jumlah inti radioaktif pada waktu tertentu itu akan sama dengan jumlah inti radioaktif mula-mula dikali dengan eksponensial dari minus konstanta laju peluruhan dikali dengan waktunya. Nah, ini yang disebut dengan hukum peluruhan radioaktif eksponensial. Jadi jika kedua ruas ini dikalikan dengan lambda, kalau kita kalikan dengan lambda kedua sisi ini, jadi lambda n sama dengan lambda n0 dikali E minus lambda T akan dihasilkan suatu persamaan aktivitas radioaktif. Jadi lambda n itu adalah aktivitas radioaktif. Jadi rumusnya akan menjadi A sama dengan A0 E pangkat minus lambda dikali T. Mana A0 itu aktivitas awal. Yang satunya adalah Curie atau Becquerel. Jadi untuk ini yang gambar ini menunjukkan grafik dari suatu peluruhan kobalt 60. Jadi misalkan pada aktivitas awal yang masanya 10 gram dari kobalt 60 ini,
Jadi kobalt 60 ini bersifat radioaktif, jadi dia meluruh. Jadi aktivitas awalnya itu adalah dia memiliki massa sebesar 10 gram. Nah, pada saat dia meluruh, dia akan memiliki grafik peluruhan seperti ini. Jadi dia akan semakin kecil massanya atau semakin jumlah inti radioaktifnya itu akan semakin sedikit. Nah, pada saat dia 5 gram berarti dia berkurang sebanyak setengahnya, maka itu yang dikatakan dengan waktu paruhnya. Jadi waktu paruhnya itu adalah pada saat inti radioaktif ini, inti kobalt 60 ini berkurang sebanyak setengahnya. Nah, jadi ada namanya usia paruh atau waktu paruh peluruhan yang disimbolkan dengan T setengah. Itu adalah waktu yang diperlukan oleh zat radioaktif untuk meluruh atau berkurang sebanyak setengahnya, sebanyak 50%. Jadi jumlah inti radioaktif pada waktu tertentu itu adalah jumlah inti radioaktif mula-mula dibagi 2 atau setengahnya ya dari awal. Nah, rumusnya T setengah itu sama dengan ln 2 dibagi dengan lambda, atau kalau kita cari nilai ln 2 itu nilainya adalah 0,693 per konstanta peluruhan. Nah, ada juga hubungan antara massa dan nomor atom, itu dapat dituliskan sebagai jumlah inti radioaktif pada waktu tertentu itu sama dengan massa dibagi bilangan Avogadro dikali dengan nomor atomnya, massa dikali bilangan Avogadro, C ini bilangan Avogadro per nomor atomnya. Oke, kita bahas sedikit mengenai penentuan umur radiometrik. Jadi penentuan umur radioaktif atau sering disebut dengan penanggalan radioaktif itu adalah teknik yang digunakan untuk mengetahui usia pada berbagai benda yang biasanya didasarkan pada perbandingan banyaknya isotop radioaktif alami yang ada dengan produk-produk hasil peluruhannya dengan menggunakan tingkat peluruhan yang diketahui. Nah, peluruhan nuklida radioaktif dengan waktu paruh yang diketahui ini memungkinkan seseorang untuk mengukur umur-umur benda yang berasal dari zaman dahulu kala atau zaman purba, seperti bebatuan, fosil, ataupun lainnya. Jadi salah satu nuklida radioaktif yang digunakan itu adalah karbon 14. Nah, karbon 14 ini merupakan isotop yang lumayan panjang waktu paruhnya, sekitar kalau tidak salah 5.700 tahun. 5.730 tahun. Jadi dia mempunyai waktu paruh itu 5.730 tahun. 30 tahun. Jadi C14 ini atau karbon 14 ini bisa berkurang sebanyak setengah jumlahnya jika waktunya itu 5.730 tahun. Jadi karbon 14 ini sendiri itu terbentuk di atmosfer dari nitrogen 14 yang beraksi dengan sinar kosmik. Sinar kosmik atau radiasi dari luar tata surya. Nah, fosil yang jadi sampel para ahli itu biasanya berupa makhluk organik pada masa lampau, entah itu tanaman atau hewan. Kita tahu bahwa tanaman itu menggunakan CO2 untuk proses fotosintesis, sehingga C14 yang tadi masuk ke karbon 14 yang tadi masuk ke tanaman itu terus hewan juga memakan tanaman, dan juga hewan yang memakan tanaman itu tentunya akan mengandung dalam tubuhnya juga akan mengandung karbon 14. Nah, hewan karnivora yang makan hewan herbivora, hewan karnivora juga itu akan mempunyai karbon 14. Jadi di sini akan terbentuk suatu siklus karbon. Karena semua makhluk hidup berhubungan langsung dengan atmosfer dalam siklus karbon, kadar C14 atau karbon 14 di tubuh makhluk hidup itu akan hampir sama dengan yang ada di atmosfer. Jadi kadarnya itu hampir sama dengan yang ada di atmosfer, yaitu sekitar 10 pangkat minus 12. Tapi waktu makhluk itu mati, dia langsung terputus dari siklus karbon dengan atmosfer. Nah, dari momen inilah kita bisa menghitung waktu yang dilewati fosil tersebut setelah mati
berdasarkan perbandingan waktu paruh dari kadar karbon 14 dengan kadar karbon 14 yang ada di atmosfer saat dia itu mati. Nah, ketika makhluk hidup mati, tanaman itu tidak berfotosintesis lagi. Ya, terus yang hewan herbivora tidak makan tanaman berisi karbon 14 lagi. Terus yang karnivora juga tidak akan makan hewan yang berisi karbon 14 lagi. Nah, siklus karbonnya berhenti. Nah, di sini karbon 14 yang tersisa di sisa tanaman atau hewan itu akan mulai berkurang. Dari situlah kemudian dapat ditentukan umur benda-benda yang berasal dari zaman dahulu kala. Oke, kita masuk contoh pertama mengenai peluruhan radioaktif. Jadi, usia paruh inti AU19 itu adalah 2,7 hari. Yang ditanyakan adalah berapakah tetapan luruhnya, terus berapa probabilitas sebarang inti AU198. Oh, jadi di sini salah ya. Maaf. Jadi ini usia paruh 198 ya. Terus andaikan kita mempunyai cuplikan AU198 sebanyak 1 mikrogram, berapakah aktivitasnya dan berapa jumlah peluruhan per detik yang terjadi apabila usia cuplikan ini 1 minggu. Jadi untuk menjawab ini, kita ingat kembali rumus yang tadi. Jadi yang diketahui itu adalah usia paruh AU198 sebesar 2,7 hari. Untuk tetapan luruhnya berarti kita gunakan yang rumus tadi, ln 2 per waktu paruh. Jadi ln 2 itu bernilai 0,693 dibagi waktu paruhnya. Waktu paruh yang diketahui itu adalah 2,7 hari. Nah, ini yang akan kita ubah ke sekon. Berarti dikali 24 hari dan 3.600 sekon. Hasilnya adalah 0,693 dibagi ini. Hasilnya adalah 2,97 dikali 10 pangkat minus 6 sekon. Nah, itu adalah konstanta peluruhannya atau tetapan luruhnya. Terus berapakah probabilitasnya? Jadi probabilitas peluruhan per detiknya itu adalah tetapan luruh maksudnya yang ingin ditanyakan. Jadi probabilitas peluruhan sebarang inti AU dalam 1 detik itu adalah 2,97 kali 10 pangkat minus 6. Jadi kalau ditanyakan probabilitas peluruhan per detik itu adalah tetapan luruhnya atau konstanta peluruhannya. Jadi A dan B ini jawabannya adalah sama. Terus andaikan kita punya cuplikan AU198 sebanyak 1 mikrogram, berapakah aktivitasnya? Nah, di sini kita rumuskan hubungan antara massa dengan aktivitas yang tadi. Jadi N itu sama dengan massa radioaktif dibagi dengan nomor atomnya dikali bilangan Avogadro. Nah, massanya berapa? Itu adalah 1 mikrogram, berarti 1 kali 10 pangkat minus 6 gram, dikali bilangan Avogadro, 6,02 dikali 10 pangkat 23 partikel per mol per nomor atomnya. Berarti nomor atomnya itu adalah A198. Nah, ini kalau kita selesaikan, kita akan dapat jumlah partikelnya itu adalah 3,04 dikali 10 pangkat 15 partikel. Nah, untuk mengetahui aktivitasnya, kita tinggal kalikan dengan konstanta peluruhan yang tadi. Nah, kita akan dapatkan hasilnya adalah 9,03 dikali 10 pangkat 9 peluruhan per detik atau sebesar 0,244 Curie. Nah, berapakah jumlah peluruhan per detik yang terjadi apabila usia cuplikan ini 1 minggu? Nah, kita tinggal ganti usianya sebesar 1 minggu atau nilai T-nya itu adalah 1 minggu. Jadi, aktivitasnya adalah aktivitas awal dikali eksponensial minus lambda T. Jadi, aktivitas awalnya tadi itu adalah ini 9,03 dikali 10 pangkat 9 peluruhan per detik dikali eksponensial minus konstanta peluruhannya sebesar 2,97 kali 10 pangkat minus 6 per second dikali waktunya yang ditanya itu adalah 1 minggu, berarti kita ubah ke detik, berarti 7 hari dikali 24 jam dikali 3.600 detik. Kalau kita selesaikan ini, kita akan dapatkan aktivitas peluruhannya itu adalah 1,50 dikali 10 pangkat 9 peluruhan per detik. Oke, selanjutnya contoh kedua.
Tentukan nilai dari konstan. Oke. Tentukan nilai konstanta disintegrasi atau konstanta peluruhan dan waktu paru zat radioaktif yang kecepatan peluruhannya itu diperoleh pada waktu yang berbeda seperti pada grafik di samping ini. Nah, berapakah cacahan pada waktu T-nya sama dengan 0? Jadi ini adalah grafik peluruhan tiap waktu. Misal yang diberi satuan rate counts per minute. Jadi ada setiap cacahan per menit itu dia konstan, dan yang tidak diketahui itu adalah dia pada saat berapa nilai cacahannya pada saat di awal waktu atau mula-mula. Jadi yang perlu kita lakukan adalah kita tinggal cari cari berapa nilai konstanta peluruhannya. Karena di sini kita ketahui ada aktivitas awal dan ada aktivitas akhir, jadi kita bandingkan saja dengan menggunakan rumus aktivitas. Jadi aktivitas radioaktif pada waktu tertentu itu sama dengan aktivitas awal dikali E pangkat minus lambda T. Jadi aktivitas awal yang kita ambil itu misalkan 0,5. Nah, berarti nanti aktivitas awal yang kita gunakan itu 0,5, berarti aktivitas pada waktu tertentu itu adalah kita dapat ambil yang pada saat dia 1 jam atau 1,5 jam. Itu tergantung lagi. Jadi misalkan kita ambil yang aktivitas awalnya adalah 0,5 dan aktivitas pada waktu tertentunya adalah 1 jam, berarti waktunya itu adalah sebesar setengah jam ya. Di sini setengah jam. Jadi ini waktunya dalam bentuk hour, bukan hari ya, tapi hour. Atau waktunya itu adalah sebesar 30 menit. Jadi aktivitas awalnya 9535 dan aktivitas pada waktu dia 30 menit kemudian itu adalah 8190. Terus untuk waktunya itu sendiri adalah setengah jam atau 30 menit dikali dengan minus lambda yang ingin kita cari. Jadi kalau kita ingin selesaikan ini berarti ini bisa kita pindahkan ke sisi kiri. Jadi E lambda dikali 30 menit itu sama dengan 9535 dibagi 8190. Ini kalau kita kalikan dia masih sisi kiri dengan sisi kanan dikalikan dengan logaritma natural, itu hasilnya ln dikali eksponensial itu akan hilang. Jadi lambda dikali 30 itu sama dengan ln 9535 dibagi 8190, itu akan menghasilkan lambda sama dengan ini 0,005068 per menit. Nah, untuk waktu paruhnya berarti kita peroleh ln 2 dibagi konstanta peluruhan yang ini. Kita dapatkan waktu paruhnya sebesar 136,7 menit. Nah, pada saat waktunya sama dengan 0, berarti kita kembali ke rumus yang tadi, A sama dengan A0, E pangkat minus lambda kali T. Tapi yang kita ganti adalah aktivitas awalnya sama dengan A0, dan aktivitas pada waktu tertentu adalah 9535. Jadi kita ganti di sini dengan konstanta peluruhan yang kita dapatkan tadi, kita akan menghasilkan aktivitas pada waktu T itu ada sama dengan 0 itu adalah 11.100 cons per menit. Oke, contoh berikutnya. Waktu paruh suatu unsur UX1, jadi ini istilah saja ya. Kalau misalkan ini suatu sampel di dalam laboratorium yang kita teliti, biasanya itu kita tuliskan dengan UX1. Jadi waktu paruh dari UX1 itu adalah 24,1 hari. Berapa lama setelah sampel UX1 ini diisolasi untuk meluruh sebanyak 90% menjadi UX2. Jadi berapa lama UX1 ini meluruh sebanyak 90% menjadi UX2. Dan berapa lama untuk 95%, 99%, dan 63,2%. Jadi untuk menyelesaikan ini, kita tentunya harus mengetahui konstanta peluruhannya. Konstanta peluruhan. Iya, dan mencari aktivitas, mencari waktu
untuk mencari waktunya atau berapa lama sampelnya itu meluruh sebanyak 90%, 95%, 99%, dan 63,2%. Nah, untuk reaksinya itu berarti UX1 ini akan meluruh menjadi UX2. Berarti waktu paruhnya itu yang diketahui adalah 24,1 hari, sehingga lambdanya adalah ln 2 per 24,1 per dibagi 24,1 hari. Itu hasilnya 0,028755 per hari. Nah, pada saat untuk 90% yang sudah meluruh, berarti ini kan seperti ini ya. Kalau kita gambarkan dia dalam grafik, nah dia kan meluruh seperti ini. Jadi A0-nya di sini, jadi UX1-nya di sini. Terus A0-nya. Jadi aktivitas awal UX1 di sini. Terus pada saat dia 90%, jadi di sini kan masih 100%. Nah, pada saat dia di 90%, berarti sisa UX1 ini, jadi pada saat dia UX1 ini meluruh sebesar 90%, otomatis yang bersisa untuk UX1 ini adalah hanya sekitar 10%. Nah, jadi berapa lama waktu UX1 ini berubah dari 100% menjadi hanya tinggal 10%, karena 90%-nya sudah berubah menjadi UX2. Jadi yang ditanya itu berapa waktunya. Jadi itu yang di sini, berapa di sini. Jadi berarti aktivitas awalnya itu adalah dia 100%, terus aktivitas pada waktu tertentu pada saat 90%-nya sudah berubah menjadi UX2, berarti sisa 10% untuk UX1-nya. Jadi 10 sama dengan 100 dikali eksponensial minus lambdanya 0,028755 per hari dikali waktunya, itu akan dihasilkan, jadi nanti 10 per 100 sama dengan E pangkat minus yang ini dikali T ya. Nah, ini kalau kita kalikan dengan ln, ini ln, berarti 10 ln 1/10 itu sama dengan minus 0,028755 kali T. Nah, itu akan dihasilkan T sama dengan 80,1 hari. Jadi, lamanya sampel UX1 ini meluruh sebesar 90% untuk menjadi UX2 itu adalah 80,1 hari. Nah, untuk dia meluruh sebesar 95%, berarti kita tinggal ganti di sini sebanyak 5, karena sisa untuk UX1 ini adalah 5. Terus untuk 99% berarti di sini 1, dan 63,2 berarti di sini nanti 36,8 untuk 63,2. Oke, kita masuk pada bagian deret peluruhan. Jadi sebuah inti induk itu meluruh menjadi inti baru atau turunan. Jadi ada dua kemungkinan apakah dia stabil dan tidak stabil. Jadi suatu inti yang tidak stabil, dia itu akan meluruh menjadi inti baru. Ada dua kemungkinannya, dia bisa menjadi stabil ataukah dia masih menjadi tidak stabil. Nah, jika turunannya stabil, maka intinya itu akan berhenti. Tetapi jika tidak stabil, maka dia akan terus meluruh. Nah, misalkan reaksinya seperti ini. Jadi ada inti yang tidak stabil yang kita namakan A, dia itu akan meluruh menjadi inti yang tidak stabil, masih belum menjadi inti stabil, otomatis ini akan meluruh lagi menjadi inti yang stabil. Jadi dia akan, suatu inti yang tidak stabil itu dia akan mencoba untuk menstabilkan dirinya, walaupun rantai deret peluruhannya itu panjang. Jadi ada yang sampai A, B, C, D, dan E. Nah, misalkan kita ambil contoh yang seperti ini. Maka untuk inti A ini, dia akan memiliki laju peluruhan minus lambda A dikali NA. Ini nilainya minus karena semakin berkurang. Terus untuk inti yang B, laju peluruhannya itu akan menjadi lambda A dikali NA dikurang lambda B dikali NB. Dan untuk pada saat dia menjadi inti yang sudah stabil, maka laju peluruhannya itu sebesar lambda B dikali NB. Ini positif karena dia bertambah terus intinya dari hasil peluruhan A dengan B. Ini minus karena dia semakin berkurang inti radioaktifnya, sedangkan ini bertambah karena intinya itu berasal dari hasil peluruhan dari inti yang tidak stabil ini.
Nah, ini adalah mengenai deret peluruhan yang tadi. Jadi kalau kita ingin mencari suatu banyaknya zat radioaktif pada inti A, maka kita akan harus selesaikan ini secara integral. Jadi kita integralkan, kita akan menghasilkan nilainya seperti ini. Nah, ini juga kita integralkan, terus kita substitusi nilai Na ini ke dalam sini, kita akan memperoleh hasilnya seperti ini. Dengan nilai konstanta C itu sebesar ini. Ini sebenarnya ada penurunannya. Kalian sebenarnya ini akan saya jadikan sebagai tugas kalian. Kalian buktikan Na ini, Nb, dan nilai C ini, dan juga nilai banyaknya peluruhan pada inti C. Jadi ini tugas kalian untuk pertemuan ini yang akan kalian kumpulkan sebelum pertemuan ke-8 atau sebelum UTS. Kalian buktikan ini. Oke. Selanjutnya, dalam hal proses peluruhan terjadi secara berurutan, jadi yang seperti saya misalkan tadi, jadi suatu inti yang tidak stabil itu akan mencoba menstabilkan dirinya sampai dia benar-benar menjadi inti yang stabil. Jadi misalkan deretnya ini sangat panjang, ini inti stabil, ini inti tidak stabil, sampai dia berjumlah n saat dia menjadi stabil. Nah, itu akan dirumuskan seperti ini. Jadi banyak laju perubahan banyaknya zat radioaktif pada waktu tertentu itu akan sama dengan konstanta peluruhan N dikurang 1 dikali banyaknya zat radioaktif N kurang 1 dikurang lambda N dikali NN. Dengan nilai NN itu sama seperti ini. Ini juga sebenarnya bisa kalian turunkan. Tapi cukup tugas yang tadi menjadi tugas kalian. Terus untuk CA-nya kita peroleh seperti ini. Ini juga bisa diturunkan. Tapi lumayan panjang sih penurunannya. Cukup yang 3 tadi yang menjadi tugas kalian. Oke, selanjutnya deret radioaktif, deret peluruhan. Jadi unsur-unsur dengan nomor atau jumlah proton lebih besar daripada 83 itu dia digolongkan ke dalam 4 deret radioaktif, yaitu yang pertama uranium, actinium, thorium, dan neptunium. Nah, deret uranium sendiri itu dimulai dari inti induk. Jadi ini dimulai dari inti induk U238 dan berakhir pada Pb206. Jadi Pb206. Jadi deret ini yang disebut dengan deret 4N plus 2. Jadi dia dinamakan deret 4N tambah 2 karena nomor masanya itu bertambah sebesar 46 ditambah 2. 4N ditambah 2. Terus ada juga deret actinium yang dimulai dari inti induk U235 dan berakhir pada Pb207. Deret ini juga disebut deret 4N ditambah 3 sebab nomor masanya itu selalu dapat dinyatakan dalam bentuk 4N ditambah 3. Terus ada juga deret neptunium. Tunggu. Nah, ini kurang 1 ya deret thorium. Jadi ini deret neptunium itu dimulai dari induk Pb237, seharusnya ini Pb237 ya. Oh, dari wait. Ini sepertinya ada yang salah sih. Oke, benar ya, dari PU241 sampai dengan BI208. Ini seharusnya 208 sih. Jadi deret ini juga biasa disebut dengan deret 4N tambah 1 karena nomor masanya selalu dapat dinyatakan dalam bentuk 4N tambah 1. Dan selanjutnya itu adalah ada deret thorium
Ini kurang gambarnya 1 ya. Jadi ada 4 tadi. Uranium, actinium, neptunium dengan thorium. Kalau thorium itu sendiri itu dimulai dari 232. Thorium 232 dan berakhir pada Pb208 dan yang disebut dengan derak 4N karena nomor masanya selalu kelipatan 4. Nah, itu untuk thorium. Terus kesetimbangan radioaktif. Jadi kesetimbangan radioaktif itu biasanya digunakan untuk mengungkapkan kondisi bahwa turunan dari fungsi terhadap waktu itu sama dengan 0. Jadi turunan ini akan sama dengan 0. Itu yang dikatakan sebagai kesetimbangan radioaktif. Jadi kondisi kesetimbangan itu sendiri itu terdiri dari 2, yaitu ada sekuler dan juga ada transien. Kesetimbangan sekuler terjadi jika umur paruh inti induk jauh lebih besar daripada inti turunannya, sehingga konstanta peluruhan inti induk itu jauh lebih kecil dari inti turunan. Nah, nilai Na-nya itu hampir sama dengan inti mula-mula, sehingga untuk menghitung Nb-nya dapat dituliskan seperti ini. Dan untuk kesetimbangan sekuler kita peroleh grafik seperti ini. Jadi grafik ini memperlihatkan peluruhan nuklida anak dan pembentuknya dari nuklida induk dalam kesetimbangan radioaktif sekuler. Jadi di sini ada perpotongan, itu terjadi pada saat waktu paruh inti induk itu sekitar 10 kali waktu paruh inti turunan anak. Terus ada kesetimbangan transien, terjadi jika umur paruh inti induk itu jauh lebih besar dari inti turunan, sehingga konstanta peluruhan inti induk sama lebih kecil daripada tetapan luruh inti turunan. Tapi waktu paruh inti induk itu tidak terlalu lama. Jadi untuk menghitung Nb-nya dapat dituliskan seperti ini. Nb-nya itu hampir sama dengan lambda A per lambda B dikurang lambda A dikali Na0 E minus lambda A dikali T. Nah, jika pada kesetimbangan sekuler, aktivitas nuklida induk dari anak sama, maka pada kesetimbangan transien, aktivitas nuklida anak itu akan selalu lebih besar daripada nuklida induk. Jadi ini rumusnya. Nah, terus mengenai waktu paruh, jadi ada beberapa waktu paruh. Ada yang umur paruhnya pendek, atau disebut short half-life. Dia itu dalam orde menit, jam, hari, dan bulan. Terus umur paruh sangat lama atau panjang, very long half-life. Itu dapat diaplikasikan untuk umur paruh sampai dengan 10⁻10 tahun. Terus ada juga yang dikatakan dengan umur paruh dari unsur campuran. Untuk umur paruh waktu pendek, ini jika lambdanya cukup besar, umur paruhnya itu dapat ditentukan dengan memplot jumlah cacahan dengan waktu pada kertas semi-logaritmik. Jadi gambar yang dihasilkan itu berupa garis lurus dan harga mutlak. Jadi ada ganti gradien-gradiennya yang menunjukkan konstanta disintegrasi atau konstanta peluruhan isotop radioaktif itu. Jadi ini nanti seperti ini, N sama dengan N0 minus lambda T atau ln N sama dengan ln N0 dikurang lambda T. Nah, kalau kita buatkan dia dalam suatu kertas semi-logaritmik, itu dia akan berbentuk seperti ini. Sini ln N0 per ln N0. Nah, di sini dia waktunya. Nah, akan ada persamaan yang dibentuk itu sebesar A dikurang lambda T. Nah, kemiringannya itu berupa nilai konstanta peluruhannya. Jadi ini gradien garisnya. Oke, terus ada very long half-life. Apabila jumlah atom radioaktif N diketahui, maka secara eksperimen jumlah peluruhan per unit waktu lambda dapat ditentukan sebagai berikut. Jadi dN dt itu sama dengan lambda N, atau lambdanya itu 1/n dikali dN dt. Terus metode ini dapat diterapkan untuk isotop dengan waktu paruh sebesar 10⁻10 tahun atau lebih.
Jadi apabila dua buah isotop telah mencapai kesetimbangan sekuler, maka lambda 1 N1-nya itu sama dengan lambda 2 dikali N2. Jadi jika kita mengetahui N1, lambda 1 dan N2, maka kita dapat mengetahui konstanta peluruhan untuk inti radioaktif yang kedua ini. Jadi contoh perhitungan dengan metode inti ini biasanya adalah untuk menentukan umur paruh dari uranium, dari umur paruh radium. Jadi apabila dua buah isotop telah mencapai kesetimbangan, oke, ini tadi ya. Oke. Kira cukup sekian pembahasan mengenai peluruhan radioaktif. Jika ada hal-hal yang kurang dipahami, kalian bisa berikan komentar pada video ini atau kalian bisa menanyakannya melalui WhatsApp group. Oke, terima kasih sudah mendengarkan sampai detik terakhir. Maaf jika ada kesalahan dalam penyebutan istilah. Kita ketemu lagi di pertemuan ke-9 ya, karena pertemuan ke-8 kalian akan UTS. Materi UTS-nya itu mulai dari awal sampai pertemuan ke-7 ini. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.